Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashab. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral mustami'at, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran rutin setiap Jumu'ah sore. Kita sampai pada pertemuan hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia, rahmat dan taufiknya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada penghujung Sya'ban pada tahun ini. Itu artinya sebentar lagi kita akan sampai pada Ramadan bi'idnillahi ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Tabaraka wa ta'ala memanjangkan usia kita hingga kita dapat memasuki Ramadan dan dapat beramal dengan amalan saleh di dalam bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ramadan di antara 12 bulan sebagai suatu bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr
Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini, dan sejumlah kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika memasuki Ramadan, kedermawanan beliau itu semakin lebih meningkat. Beliau semakin atau bertambah dermawan. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya suratul Baqarah, Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan atau beberapa hari pada bulan Ramadan yang Allah Tabaraka wa ta'ala turunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan sebagai al-furqan, pembeda, filter, yang dengan Al-Quran itu seseorang membedakan mana-mana perkara yang hak dan mana-mana perkara yang batil, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya yang lain, bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau ad-dzikra, Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Al-Quran berisikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang membawa manusia kepada jalan keselamatan dan menghindarkan manusia dari malapetaka dan bahaya, baik pada urusan dunianya, lebih-lebih lagi pada urusan akhiratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila siratil mustaqim. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab Al-Quran yang berisikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah
manittaba'a, kepada orang-orang yang mengikutinya, kepada subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Al-Quran membawa manusia kepada jalan keselamatan, baik di dunia mereka, lebih-lebih lagi di akhirat mereka. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan dengan kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia. Dan keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran mengeluarkan manusia dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Kegelapan karena kebodohan, kegelapan karena yattabi'una ahwa'ahum, kegelapan karena indahum syubuhat, kegelapan karena pada mereka ada az-zayg, penyimpangan, kecenderungan kepada penyimpangan, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk berdoa, meminta kepada Allah jalan kebenaran, meminta kepada Allah keterangan-keterangan yang nyata, meminta kepada Allah jalan yang lurus, meminta kepada Allah anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang ketika dia berada di atasnya. Yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka kenikmatan, karunia, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Naam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya hal itu, Al-Quran ini, beberapa hari pada bulan Ramadan Allah turunkan. Dan para ulama mengatakan kepada kita bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana seseorang dianjurkan dan dimotivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan seorang dimotivasi untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Tabaraka wa ta'ala masih menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah Tabaraka wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan Allah memberikan keberkahan kepada kita dalam bulan Ramadan tersebut. Berapa banyak orang yang melalui Ramadan namun sia-sia perbuatan mereka. Berapa banyak orang yang melewati Ramadan namun mereka tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Berapa banyak orang yang melewati Ramadan namun mereka sibuk dan tenggelam dalam urusan-urusan keduniaan mereka yang menyita mereka dari memanfaatkan peluang Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masih saja tersibukkan dengan urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan 1 tahun itu 12 bulan. 11 bulannya manusia berada dalam kesibukan mereka tentang urusan dunia. Dan 1 bulan saja pada bulan Ramadan itu diminta atau dimotivasi supaya mereka fokus kepada Allah dalam memperbaiki ibadah mereka. Dan bahkan Rasulullah mengatakan ar-Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun lima bainahunna liman ijtunibatil kaba'ir. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya adalah mukaffirat, penggugur dosa-dosa. Maka selayaknya, sudah sepantasnya untuk seseorang bergembira dengan rahmat Allah ini. Dan ini adalah kegembiraan yang terpuji.
kegembiraan yang terpuji. Dan seorang berdoa kepada Allah, dan tentu kita semua berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dapat melewati Ramadan dengan penuh keberkahan. Dan tentu kita mempersiapkan diri kita untuk melewati Ramadan dengan baik, mulai menata waktu kita, mulai menata kesibukan kita, ya, dan seterusnya. Kalaulah kebiasaan orang-orang di kampung pada zaman dulu, ketika menjelang Ramadan mereka telah ambil kayu-kayu api, kayu bakar, telah siapkan makanan-makanan kering di rumah-rumah mereka, ya, dan seterusnya. Sagu mereka telah bakar, sudah buburne dan lain-lainnya, adalah sebagai suatu perjuangan, suatu usaha untuk mempersiapkan diri mereka memasuki bulan Ramadan agar mereka tidak tersibukkan dengan urusan-urusan tersebut. Maka sudah sangat sepantasnya dan selayaknya bagi kita pada zaman ini yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelonggaran, untuk lebih lagi mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, demikian mukaddimah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini dalam rangka menjelang Ramadan. Dan insyaallah ini adalah Ramadan yang kedua yang kita lewati di markis ini, di ma'had ini. Walhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang besar tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, dari Ummu Humaid, imra'atu Abi Humaid As-Sa'idi, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Dia berkata, annaha ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya dia telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu dia berkata, wanita ini, ya, sahabiyah yang bernama Ummu Humaid, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan keluh kesahnya. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni uhibbu salata ma'ak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku suka atau aku senang, aku ingin salat bersamamu wahai Rasulullah. Jadi kecemburuan para sahabiat terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita-wanita muslimah ketika itu yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cemburu terhadap kaum lelaki yang mereka bisa selalu menyertai Rasulullah, bisa sholat bersama Rasulullah, bisa duduk-duduk bermulazamah bersama Rasulullah, bisa hadir tanpa ada penghalang di majelis Rasulullah, bisa terus menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sementara mereka penuh dengan keterbatasan. Bahkan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja terbatas. Sampai-sampai wanita ini datang kepada Rasulullah untuk menyebutkan keinginannya. Mereka ingin juga kalau bisa sholat di belakang Rasulullah sebagai makmum dan diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu keinginan mereka, harapan mereka. Maka Ummu Humaid ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni uhibbus salata ma'ak. Sesungguhnya aku senang, aku suka sholat bersamamu wahai Rasulullah, menjadi makmum di belakangmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratik wa salatuki fi hujratik khairun min salatiki fi darik wa salatuki fi darik khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik wa salatuki fi masjidi qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi. Kata Rasulullah menjawab, memberikan jawaban atas keinginan yang disampaikan oleh Ummu Humaid ini kepada beliau. Maka beliau mengatakan, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Aku tahu, kata Nabi, aku paham bahwa engkau memang suka sholat bersamaku. Ya, setentunya ya, semua sahabat ya maupun sahabiat suka sholat di belakang orang yang mulia, Nabi Allah, orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keutamaannya, mendapatkan keberkahannya dan seterusnya. Mereka menginginkan itu karena dalam pikiran mereka hanyalah motivasi untuk kebaikan-kebaikan. Maka tidaklah ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan kecuali mereka selalu berusaha untuk terlibat di dalamnya. Mereka tidak bersikap acuh tak acuh, tidak bersikap masa bodoh, tapi mereka selalu berusaha untuk memanfaatkan peluang ketika peluang itu ada untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, termasuk sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu bukan tidak diketahui oleh Rasulullah. Artinya secara tabiat Rasulullah tahu itu, paham akan hal itu. Karena tentu semua orang yang lurus keimanannya, kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kekasih Allah besar, tentu dia ingin supaya menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin supaya sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin untuk mendapatkan nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka secara tabiat Nabi memahami hal itu. Bukan berarti Nabi tahu perkara gaib, tetapi ini secara tabiat Nabi mengerti akan hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku paham, aku mengerti bahwa engkau itu suka kalau sholat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratik. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di hujratik. Sholat di
rumahmu fi baitik. Naam, di rumahmu khairun laki min salatik fi hujratik. Lebih baik daripada sholatmu di, ya maksudnya sholatmu di tengah rumah atau di ruang khusus rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di tengah-tengah rumah, di ruang tamu, katakanlah begitu. Wa salatuki fi hujrati khairun min salatik fi darik. Dan sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di, atau sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kampungmu. Nah, di wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Jadi sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada, yakni di ruang khususmu itu lebih baik daripada di ruang tamumu. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Sholatmu itu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, yakni masjid komplek, masjid di lingkungan. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kaummu, yakni masjid di komplek, yakni di komplekmu, itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, yaitu di masjid apa? Masjid Nabawi. Padahal kita tahu ya, sholat di Masjid Nabawi itu, satu kali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi sholat duhur di Masjid Nabawi itu sama dengan sholat 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Seperti di masjid kita ini, atau di masjid Jami, atau di masjid mana aja itu 1000 kali itu sama dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Humaid ini bahwa sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Padahal kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu sekali lagi mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Qala, maka setelah mengatakan hal itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamihi fakanat tusalli fihi hatta laqiyatillaha azza wa jalla. Kemudian Humaid As-Sa'idi berkata bahwa Ummu Humaid kemudian memerintahkan untuk dibangunkan sebuah musallah kecil di bagian terdepan dan tergelap di dalam rumahnya. Jadi buatkan ruangan khusus di dalam rumahnya itu untuk tempat sholat. Fakanat tusalli fihi hatta laqiyatillaha azza wa jalla. Dan dia pun senantiasa sholat di situ sampai dia wafat. Wanita tersebut, Ummu Humaid itu. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepadanya bahwa sholatnya di tempat yang semakin privasi, maka itu semakin lebih baik daripada tempat yang lebih terbuka. Ya, maka
Ummu Humaid pun memerintahkan kepada suaminya untuk buatkan tempat khusus sholat di rumahnya itu yang lebih privasi, lebih tersembunyi, lebih gelap gitu. Ya, maka dia pun membuatnya dan Ummu Humaid melakukan sholat di situ terus menerus sampai dia wafat. Maka ma'asyiral muslimah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita tangkap dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, ya, tergambar dari hadis yang mulia ini bahwa keterangan kepada kita tentang obsesi seorang wanita muslimah yang menempuh berbagai jalan untuk mencapai keridhaan Allah. Jalan-jalan apa saja yang bisa mendapatkan keridhaan Allah, di situ dia berusaha untuk melakukannya, sampai-sampai datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngadu pingin sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepadanya bahwa ternyata wanita itu sholat jadi rumahnya jauh lebih baik, ya, dan Nabi bersabda tentang kalimat itu. Nabi berada di kota Madinah, Nabi berada di masjid di kota Madinah yang ada padanya Masjid Nabawi, yang satu sholat di situ sebanding dengan 1000 sholat di tempat lain. Tapi toh Nabi masih mengatakan sholatnya wanita di rumahnya masih lebih baik daripada sholat dia di masjid Nabi tersebut. Maka Ummu Humaid pun, karena dia sebagaimana wanita-wanita muslimah pada umumnya di zaman itu terkhususnya, yakni selalu terobsesi untuk melakukan segala macam kebaikan, menempuh segala cara atau segala jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dia bimbingan bahwa sholat dia di rumah itu lebih baik, bahkan di ruang khususnya lebih baik daripada di tengah rumahnya dan seterusnya, maka dia pun patuh dan taat kepada arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini tergambar bagaimana sikap wanita-wanita muslimah dalam ketaatan dan ketundukan mereka terhadap bimbingan dan syariat. Ketika dibimbing, diarahkan kepada kebaikan tanpa tedeng aleng-aleng, tanpa timbang sana timbang sini, tanpa mengatakan tapi dan tapi dan tapi. Mereka kemudian bergegas berusaha untuk merealisasikan bimbingan-bimbingan atau arahan-arahan yang mengarahkan mereka kepada kebaikan tersebut. Karena tujuan mereka tidak lain kecuali memang menginginkan atau mengharapkan mendapatkan kebaikan, keridhaan di sisi Allah, atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran umum dari hadis yang mulia ini demikian adanya. Yang kedua, syariat yang mulia ini banyak sekali, ya, datang dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi para wanita untuk menunaikan sholat di rumah-rumah mereka. Ya, coba aja bayangkan kalau memang wanita kalau berkeliaran di jalan, hobinya di jalan, itu jadi masalah. Hobinya di jalan, hobinya suka seliweran, wiriwara kesana kemari. Tidak ada hajat, kadang-kadang hal-hal sepele saja. Hal yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi dipenting-pentingkan. Hal yang tidak terlalu begitu urgen tapi ya dijadikan sebagai hal yang sakral, harus. Tidak boleh tidak. Kadang-kadang hanya hal sepele aja yang bisa diwakilkan kepada orang lain juga. Kadang-kadang cuma ingin beli peneti saja tapi dia bola balik ke toko itu barang 5 kali, 6 kali. Coba beli penetinya 1. Ya, coba bayangkan. Ya, dalam perkara ibadah saja ketika seseorang wanita itu ingin beribadah, ya, bukan untuk tamasya, siahat, bukan untuk rekreasi, tapi ini untuk ibadah. Keluar ke masjid yang lebih jauh itu lebih tidak baik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan bahwa sholatnya di rumahnya itu lebih baik.
Maka bagaimana, bayangkan coba kalau sekiranya perkara-perkara yang lain di luar daripada itu, bukan sholat, hanya sekedar beli silet, beli jarum, atau tidak ada apa-apa, cuma nongkrong aja di luar gitu di jalan, lihat orang lalu lalang gitu kan. Orang lewat dengan motor, lihat orang lewat dengan mobil, lihat orang lewat dengan kereta, lihat dengan beca, lihat dengan gerobak, minta numpang. Ya. Maka sampai dalam perkara-perkara ibadah, ya, perkara sholat saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para wanita itu untuk sholat di rumah. Artinya syariat yang mulia ini menjaga mereka supaya jangan kebanyakan seliweran di jalan-jalan. Jalan-jalan ini penuh dengan para wanita. Maka dari situ ada banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi wanita akan hal ini. Di antaranya beberapa hadis yang seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dalam Al-Awsat, dan disahihkan atau disebutkan oleh Al-Imam, dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi dariha, wa salatuha fi dariha khairun min salatiha kharijaha." Salatnya seorang wanita di dalam ruang pribadinya lebih baik daripada salatnya di dalam rumahnya. Sholatnya di dalam rumahnya lebih baik daripada sholatnya di halaman rumahnya. Dan sholatnya di halaman rumahnya lebih baik daripada sholatnya di bagian luar rumahnya. Ya, semakin di dalam rumahnya semakin lebih baik. Artinya semakin terjaga seorang wanita itu, ya, tidak seliweran, ya, kemana-mana dan seterusnya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi mahda'iha afdalu min salatiha fi baitiha." Salatnya wanita di dalam ruang khususnya lebih baik daripada salatnya di dalam rumahnya, dan salatnya di tempat tersembunyi di dalam rumahnya lebih baik daripada salatnya di dalam rumahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Maka banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi para wanita itu untuk sholat di rumah-rumah mereka. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu atau pada sholat-sholat tertentu memang mereka dianjurkan untuk hadir. Seperti pada syiar-syiar Islam, ya, di hari Id, ya, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Sampai-sampai wanita haid pun disuruh menuju ke lapangan untuk menyaksikan syiar-syiar Islam. Ambil saf paling ke belakang, paling di belakang. Dia tidak melakukan sholat, tetapi dia duduk supaya nanti dia bisa mendengar khutbah Id, mendengarkan syiar-syiar, menyaksikan syiar-syiar Islam dan mendengarkan khutbah Id. Sampai wanita-wanita haid pun disuruh keluar. Gadis-gadis pun disuruh keluar. Pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau dikatakan apakah wanita itu dilarang untuk sholat di masjid? Apakah haram? Katakan tidak haram. Kalau dia sholat di masjid selama terpenuhi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya, ya, tidak bertabarruj misalnya, ya, dan seterusnya, maka tidak mengapa. Namun kalau ditanyakan yang lebih afdal, maka tentu yang lebih afdal itu adalah di rumahnya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Khairu masajidin nisa'i kar'u buyutihinna." Sebaik-baik tempat sholat wanita adalah bagian terdalam rumahnya. Sebaik-baik tempat sholat wanita adalah bagian terdalam rumah. Meskipun syariat
mencegah atau melarang untuk tidak boleh melarang para wanita untuk ke masjid, sebagaimana kita katakan tadi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian mencegah para wanita untuk ke masjid, ya. Jangan larang mereka. Kalau mereka mau pergi dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang memang ya disyariatkan atau tidak melewati ketentuan-ketentuan syariat, maka pergi saja, tidak apa-apa. Tetapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya barangkali kalau di rumah dia tidak bisa dengar ceramah, nggak bisa ikut pengajian. Barangkali pada saat sholat taraweh, ya orang yang menyampaikan materi-materi di sholat taraweh itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dia ingin dengar, ingin mendapatkan ilmu sekalian sholat sambil ngaji, dan itu tidak bisa dia dapati di rumah. Maka tidak ada masalah kalau dia ke masjid untuk sholat di sana taraweh misalnya. Ya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan, tidak bertabarruj, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini diantara hal-hal atau hadis-hadis yang memotivasi wanita supaya tetap tinggal di rumahnya. Jangan seliweran, jangan suka wiriwara. Kalau satu hari gak berdiri di depan jalan itu kayaknya belum sah. Kalau satu hari tidak jalan ke sana, tidak jalan ke sini, itu rasanya ada yang kurang. Harus tampil di tengah jalan baru sah. Nah ini persoalan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi dia demikian adanya sampai perkara ibadah sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana telah berlalu sampai kita telah membacakan beberapa hadis yang melarang wanita melakukan safar sendirian kecuali dengan mahram. Melakukan perjalanan safar dari sini ke Ambon, dari sini ke Masohi, dari sini ya jalan sendiri misalnya, atau ke Bau-Bau, ke Jakarta, ke perjalanan safar. Nah, dan hal itu dilarang. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa syariat yang mulia ini melarang wanita supaya wiriwara di jalan-jalan itu? Karena adalah merupakan salah satu bentuk penjagaan Islam terhadap wanita. Islam melindungi wanita. Sebagaimana wanita ini pada zaman jahiliyah itu tidak lain kecuali hanyalah dijadikan sebagai perhiasan saja. Bahkan para wanita ini tidak mendapatkan warisan. Bahkan wanita ini kalau dia dalam keadaan haid itu di masa jahiliyah dia diasingkan, tidak boleh tinggal di dalam negeri, dalam kampung, diasingkan di luar kampung. Nah begitulah orang-orang jahiliyah memposisikan wanita, lalu Islam datang untuk memuliakan mereka. Islam menjaga mereka, yang melindungi mereka. Dan Islam memberikan batasan-batasan supaya mereka itu terlindungi. Dan diantaranya itu Islam melarang mereka supaya apa? Bertabarruj. Islam melarang mereka seliweran di jalan-jalan tanpa ada hajat. Dan Masya Allah ya. Kita lihat hari-hari ini wanita-wanita muslimah telah berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Dari siang sampai malam itu kalau boleh kita pakai GPS itu jalan penuh dengan tempat kakinya. Baru kadang-kadang kita malah pikir ini urusan apa, gak habis-habis. Di jalan itu hampir-hampir perbandingannya wanita yang terlalu banyak di jalan. Padahal Islam melindungi dia, menjaga dia itu jangan dia di sana. Kenapa ya? Salah satu sebabnya karena wanita itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu auratu fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar rumah aja begitu tanpa ada hajat apa-apa, maka istashrafaha syaitan. Syaitan itu apa?
apa ya, ya katakanlah setan menyambutnya, setan mengindah-indahkan, setan bersama dengannya untuk membuat apa? Terjadinya fitnah dan seterusnya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa innal mar'ata la takhruju fi min baitiha wa ma biha ba'sun laisa fiha fitnatun aw syubhatun fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa la yazalu yuwaswisu ilaiha fayaqulu innaki la tamurrina bi rajulin illa a'jabtihi wa innal mar'ata idza labisat jalbabaha qila laha ila aina ya amatallah fayaqulu li asila rahimi aw ashhada janazatan aw usalliya fil masjid wa ma'abidatil mar'atu rabbaha bimithli an ta'budahu fi jawfi baitiha. Kata Rasulullah, wanita itu adalah aurat. Maka tatkala dia keluar rumah, setan itu memperindah-indahnya, menyambutnya untuk memperindah. Sesungguhnya wanita itu sebelum keluar dari rumahnya, dia terbebas dari fitnah. Manakala dia keluar, maka setan menyambutnya. Dia senantiasa menggodanya dan berkata, sesungguhnya kau tidak lewat di depan seorang laki-laki melainkan kau membuatnya terkagum-kagum. Jadi kalau rasanya belum lewat di hadapan kumpulan laki-laki itu kayak belum sah, belum ada pengakuan. Jadi lewat itu harus lewat supaya dikagum. Oh Masya Allah, itu siapa ya, luar biasa, bajunya bagus, penampilannya gagah, kacamatanya besar, sendalnya tinggi, alisnya anti badai. Artinya apa? Ya terkagum-kagum, caper, cari perhatian. Kalau belum kayak gitu kayaknya belum sah itu. Belum sah. Kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Maka di sini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yazalu yuwaswisu ilaiha fayaqulu innaki latamurrina birrajulin illa a'jabtihi. Senantiasa syaitan itu membuat was-was kepadanya dan berkata, sesungguhnya kau telah lewat di hadapan seorang lelaki melainkan dia kagum kepadamu. Wah, dia rasa takjub gitu. Wa innal mar'ata idza labisat jalbabaha qila laha ila aina ya amatallah. Dan sesungguhnya manakala seorang wanita memakai jilbabnya, yakni memakai pakaiannya, dikatakan kepadanya, hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Fayaqulu li asila rahimi au ashhada janazatan au usalliya fil masjid. Maka dia pun berkata, aku ingin bersilaturahimi, aku ingin melayat jenazah atau hendak sholat di masjid. Tapi apa kata Rasulullah? Wa ma'abidatil mar'atu rabbaha bibithli anta budahu fi jawfi baitiha. Yaitu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal tidaklah lebih utama seorang wanita itu beribadah kepada Allah atau menyembah Tuhannya, Robnya, seperti dia beribadah kepada Allah di dalam rumahnya. Ya kadang-kadang kan talbis, ya, dibikin samar. Kamu kok melayat dulu jenazah sana. Kamu kok sholatnya di masjid saja. Atau kamu kok silaturahim, kok nggak pernah silaturahim. Kamu kok nggak pernah main ke tetangga, begitu. Lalu itu dijadikan alasan, oh iya silaturahmi itu kan baik ya, pahala ya. Melayat jenazah juga itu kan amalan. Main ke tetangga juga ya, menjaga hubungan baik, ini semuanya baik ya. Ini kan ibadah, hitung-hitung pahala, membangun hubungan sosial yang baik. Jadi atas nama
ibadah, atas nama pahala, atas nama tujuannya baik. Tetapi kata Rasulullah, tidaklah seorang wanita itu lebih utama dia beribadah kepada Allah seperti dia beribadah kepada Allah di dalam rumahnya. Seperti dia apa? Beribadah kepada Allah dalam rumahnya. Tentu itu lebih apa? Lebih utama. Naam. Maka di sini dua hal mulia yang paling menonjol dari hadis yang mulia ini. Naam. Dan yang ketiga, kalaulah sekiranya seorang wanita itu sangat penting, dia harus keluar rumah, dia harus pergi, ya karena suatu urusan atau lain-lainnya, atau dia mau ke masjid, atau dia mau dengar kajian dan yang seterus, maka hendaklah dia memperhatikan adab-adab atau etika-etika yang disyariatkan di dalam agama. Yang pertama, hendak di antara adab-adab tersebut ketika wanita keluar rumah itu, yang pertama hendaklah mengenakan pakaian muslimah atau busana muslim yang benar, ya, tidak menampakkan auratnya, tidak menggunakan pakaian yang ketat, ya, dan seterusnya, menggunakan busana muslim yang benar. Apakah dia harus pakai cadar? Ya tidak harus. Ya, ini persoalan cadar itu persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama mengatakan itu yustahab. Ala kulli hal, dia menggunakan pakaian yang menutup auratnya, busana muslimah. Kalau menggunakan jilbab apa itu wajib, tidak ada perselisihan di antara para ulama kecuali orang yang sesat. Yang kedua, pakaian yang digunakan hendaklah sederhana, ya tidak banyak tidak banyak dikatakan itu, tidak banyak hiasan-hiasannya. Pakaian yang digunakan sederhana saja, jangan terlalu banyak hiasannya, ya. Ada gambar sana, gambar sini, ada manik-manik sana, manik-manik sini, ya, jadi perhatian orang. Ada ini, ada itu, orang lewat bajunya itu gambarnya kok miring sebelah. Jadi apa? Jadi perhatian. Ala kulli hal, pakaian yang sederhana, tidak berwarna menyolok dan tidak mempunyai banyak aksesoris lainnya yang nampak, yaitu ya istilahnya tabarruj, menampakkan perhiasan, berpakaian tetapi bukan untuk melindungi, tetapi berpakaian untuk menampakkan perhiasan. Nah, itu tidak boleh. Dia harus memperhatikan adab-adab tersebut. Yang ketiga, pakaian yang dia gunakan ya harus panjang dan tebal, ya, jangan transparan, jangan tembus pandang, panjang, tidak boleh pendek. Kadang-kadang kita lihat ya, para wanita-wanita muslimah di zaman ini, mereka telah berperilaku dengan perilaku wanita-wanita kafirah, sampai-sampai kadang-kadang mereka pakai baju itu belum selesai dijahit atau pakai baju adiknya, saking kecilnya atau saking pendeknya. Nanti dia sibuk sendiri, mau tarik sana tarik sini, padahal dia pakainya memang sudah dari sononya pendek, ngapain ditarik lagi? Maka dari itu apa? Dia harus memperhatikan adab-adab keluar rumah. Yang ketiga ini, dia menggunakan pakaian yang panjang dan tebal, tidak boleh tipis. Tidak boleh apa? Tipis. Lapis dalamannya. Yang keempat, ya pakaian yang dia gunakan harus longgar. Harus longgar, tidak boleh ketat. Yang ketiga, tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian wanita kafirah. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafirah. Karena seorang yang berpenampilan menyerupai sesuatu kaum, maka dia terhitung termasuk kaum tersebut.
Ya Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Nah, kalau seorang dia berpenampilan sama dengan wanita-wanita kafirah, maka dia termasuk di antara mereka, waliyatubillah. Maka wanita muslimah itu harus membedakan diri dengan wanita-wanita kafirah, baik dari cara berpakaian, dari pergaulan dan seterusnya. Ala kulli hal, yang menjadi topik pembahasan kita di sini adalah cara berpakaian. Tidak boleh menyerupai wanita-wanita kafirah. Nah, yang keenam, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Kadang-kadang laki-laki pakai trenan spak, dia juga trenan spak. Laki-laki pakai jeans, dia juga jeans. Sama. Tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Orang yang menyerupai satu, misalnya wanita menyerupai laki-laki baik dari cara potong rambut ataupun dari penampilan, dari berpakaian. Demikian pula sebaliknya, laki-laki itu berpenampilan seperti wanita, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan Al-Imam Abu Daud rahimahullah, Rasulullah bersabda, la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'a wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Kalau laki-laki kan nggak mungkin ya pakai daster, itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau wanita itu mungkin saja pakai pakaian apa? Laki-laki pakai jeans, pakai kaos, pakai kemeja kayak tomboy-tomboy. Ya. Nah, ini tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan dinyatakan sahih oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami', dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. Bukanlah dari golongan kami, atau tidak termasuk golongan kami, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Yang ketujuh, wanita yang keluar rumah itu jangan memakai parfum terlalu banyak. Memakai parfum wangi di jalan tuh, kalau jalan orang, oh itu wanginya enak banget ya, beli di mana itu wanginya. Atau kalau jalan begitu pas lewat, oh ini kayaknya saya pernah cium bau parfum ini, oh kayaknya fulana ini yang barusan lewat nih. Ya kalau yang mau pakai minyak wangi ya nanti aja di tempat yang khusus, jangan dipakai untuk di jalan raya ketika dia keluar gitu. Nah, maka ini ada 7 etika, 7 adab yang harus dia perhatikan ketika sang wanita itu harus keluar rumah karena suatu kebutuhan yang penting. Wallahu a'lam bissawab, hadanallahu wa iyyakunna. Demikian ma'asyiral muslimah, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan nanti kajian kita ini kalau dalam bulan Ramadan itu ya sebagaimana tahun lalu, Ramadan itu kita libur sampai nanti kita cari waktu yang tepat. Kapan kajiannya? Insyaallah ta'ala akan ada perubahan jadwal kalau di dalam bulan Ramadan. Tak bisa sore, sebab ibu-ibu nih kalau sore itu kan dia urus kue lah, urus teh lah, urus macam-macam ya, untuk buka puasa. Wallahu a'lam bissawab, hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikunna. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?